Dan barusan kali ini kita sudah terhubung dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Apa kabar Mas Kenji? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Suki, kabar baik Mas, terima Kabar baik. kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga kita sehat selalu ya Mas Kenji ya. Siap. Baik, bicara mengenai sentimen global yang kemudian menjadi fokus dan nyata-nyatanya memang memberikan dampak signifikan terhadap pelemahan dari bursa Amerika, regional juga demikian, domestik terdampak kemarin melemah signifikan gitu ya. Em, Soal kekhawatiran dari resesi di Amerika Serikat, walaupun memang Gubernur The Fed menyampaikan ada satu statement yang disampaikan mungkin ini akan sedikit menenangkan pasar lah. Tapi sebetulnya sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah concern yang tidak hanya berlangsung jangka pendek saja, mungkin menjadi concern jangka panjang dan apa yang perlu diantisipasi oleh investor di dalam negeri. Oke, Mas Wiki, berarti kalau kemarin kita lihat memang dari sisi makro ya, The Fed juga sikap dovish-nya nih membuat tenang bukan cuma bursa global juga, tapi secara khusus domestik. Di mana karena pelaku pasar memang expect nih, jadi pemangku-pemangku kebijakan dari The Fed juga sudah memberikan sinyal tetap akan dilakukan untuk penurunan suku bunga, pemangkasan suku bunganya itu prediksinya di September sekitar 25-50 basis point. Tentunya itu jadi sentimen bagus juga untuk market kita secara domestik karena kemarin pun BI dirasa akan mengambil kebijakan yang terukur lah, dalam arti tidak terlalu agresif seperti The Fed dalam melakukan penurunan suku bunga sehingga inflasinya terjaga, habis itu pertumbuhan ekonominya tetap ada. Nah ini saya rasa jadi sentimen sendiri di tengah kemarin market anjlok ya, Ya. regional kita juga anjlok gitu loh Mas Yuki. Baik, tapi kemudian IHSG kemarin rebound ya di hari Selasa di level 7.100-an pasca koreksi dalam. Artinya ini mengindikasikan apa? Koreksi kemarin mungkin hanya memang terjadi psikologis saja atau apa sebetulnya Mas Kenji? Oke, kalau koreksi kemarin itu memang lebih karena faktor psikologis pasar. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena memang adanya aksi masif jual juga nih. Hmm, Jadi ada panic selling juga, baik itu di market US untuk produk-produk high risk-nya, salah satunya di equity lah, dan juga di domestik kita gitu loh. Regional juga, Bank of Japan itu menaikkan suku bunga, itulah rentetan efeknya sampailah kemarin ke market domestik kita nih Mas Wiki. Oke, nah untuk market di hari Rabu sendiri menurut Anda seperti apa? Apakah kemudian akan melanjutkan reboundnya? Lalu kalau kita lihat dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix ya. Sejauh mana kemudian apa yang terjadi di domestik juga mungkin ini berpengaruh signifikan kepada perjalanan IHSG di hari ini. Secara proyeksi seperti apa, Mas? Kalau untuk apa IHSG dan market posisi hari Rabu ini memang masih konsolidasi menurut saya Hmm, begitu. Jadi sentimennya sendiri kalau kita lihat ini kan pasca semester 1 nih laporan keuangan juga sudah mulai banyak yang rilis gitu. Nah ini jadi sentimen tersendiri nih di mana perform emiten-emiten big caps ini kita harapkan bisa mendongkrak market gitu dan juga IHSG, tapi tetap level support di kalau bisa jangan sampai break di bawah 7.100, itu support keduanya di area 7.070 untuk IHSG. Jadi kita harapkan bisa kuat lah at least di penutupan hari Rabu ini nanti. berlangsung sideways tapi mungkin akan ada possibility bisa masuk ke level support di 7.070 ya. Betul. Oke, apa yang perlu diantisipasi? Artinya melihat prediksi Anda yang memprediksikan bahwa IHSG akan cenderung sideways. Sektor-sektor mana yang nampaknya mungkin perlu dihindari terlebih dahulu atau sektor mana yang menarik untuk kita cermati? Oke, untuk sektor-sektor yang saya rasa perlu kita lebih banyak watch ya, mungkin sektor teknologi salah satunya karena ini saya lihat impactful juga bagaimana dari bursa US itu saham-saham sektor teknologi yang menjadi pemberat utamanya. Nah, untuk domestik sendiri ini saham-saham teknologi kinerjanya memang challenging nih untuk posisi technical harga sahamnya beberapa waktu belakangan. Sedangkan untuk sektor-sektor yang bisa menjadi sektor-sektor yang bisa menjadi pendongkrak untuk IHSG, kita harapkan salah satunya emiten sektor perbankan, finance khususnya emiten-emiten perbankan big caps, saya rasa masih bisa menopang IHSG. Oke,
Kalau kita tadi kemudian kembali ke bahasan kita bahwa sikap dovish dari the Fed ini kemudian cukup menenangkan pasar lah. Apakah kemudian em, kekhawatiran terkait dengan potensi resesi Amerika Serikat ini sudah mereda atau seperti apa, Mas? Kalau terkait potensi resesi sendiri, memang kalau market tentu masih ada kekhawatiran ya, kalau saya lihat Hmm. khususnya untuk bursa-bursa global gitu terhadap potensi resesi yang terjadi. Tapi dengan adanya sikap dovish yang ditunjukkan the Fed, market saya lihat optimis juga nih untuk menantikan. Memang kan ini yang kita expect dari awal tahun nih, pasca Hmm. penurunan suku bunga, kapan lagi nih akan dilakukan penurunan, dan kemungkinan besar finalnya akan dilakukan September ini. Nah, ini saya rasa juga untuk market lah, khususnya untuk market-market regional kita juga akan sangat terdongkrak dengan adanya sentimen atau kebijakan yang sifatnya dovish dari the Fed. Baik, ini kemudian menjadi satu hal yang menarik dan sebetulnya juga cukup dinantikan ya, walaupun memang ada sentimen terkait dengan resesi di Amerika begitu. Baik, bicara mengenai apa yang kemudian kita akan saksikan sesaat lagi mengenai IPO dari PT Global Sukses Digital Tbk ataupun DOS begitu ya dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Menurut Anda seperti apa emiten ini, Mas? Jadi kalau untuk saham-saham nih yang baru IPO belakangan nih, Mhm. utamanya tadi Mas Vicky sebut ya, saya lihat prospeknya kalau di industri kan juga masih menarik nih, dalam Hmm. arti kemungkinan growth-nya masih cukup tinggi gitu. Nah, Hmm. ini kita expect apakah bisa terpancar di harga sahamnya, Hmm. demand dari investor untuk jangka menengah ke panjangnya nih bagaimana kalau saya melihatnya. Baik, Apabila memang ada itu cukup, saya rasa growth-nya bisa cukup oke sih. oke. Sekedar mungkin berbagi tips kepada investor lah ya, ketika kita mungkin cukup menanti lah kira-kira saham-saham mana saja yang akan melakukan IPO dan em, apa yang perlu dicermati secara detail lah, sehingga kemudian ini mungkin bisa menjadi satu guidance untuk investor bisa masuk atau tidak ke saham-saham yang akan melakukan IPO. Apakah dilihat secara sektornya kah atau seperti apa? Oke, ini pertanyaan menarik sekali Mas Vicky. Untuk saham-saham yang baru akan IPO ya, saya rasa kalau kita investor utamanya ini kan, kalau trader biasanya agak sulit nih karena belum ada track record history pergerakan harga sahamnya. Let's say kita butuh 3 bulan. Untuk investor kita butuh untuk watch pertama tentu laporan keuangan, key factorsnya, posisi laba ruginya, rasio hutangnya, dan juga untuk sektor sendiri sebenarnya menarik. Kenapa? Untuk sektor-sektor yang cukup volatile, kayak di sektor tech, ini kan banyak nih Hmm. perusahaan-perusahaan yang baru bermunculan gitu beberapa tahun belakangan dan mau melakukan IPO. Saya rasa harus diperhatikan untuk prospek bisnisnya, dari prospektus bisa dibaca jangka Hmm. menengah ke panjangnya ada target atau rencana konkret gak, dan Hmm. utamanya hasil dana penggunaan IPO-nya itu realistis lah, visible gak untuk dilakukan, gitu sih menurut saya Mas Vicky. Baik, itu adalah indikator-indikator yang perlu dilihat sebelum akhirnya memutuskan untuk bisa masuk ataupun mengkoleksi saham yang baru saja IPO begitu ya. Baik, sambil menunggu visual dari Menhol Bursa Efek Indonesia terkait dengan IPO yang akan ada di sana, kita akan jeda sejenak Mas Kenji dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.